Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari pemateri pertama, presentasi matkul filsafat pendidikan Islam. Sebenarnya perkenalkan, kami beranggotakan dua orang yakni Ahmad Sudan Ma'ruf dan Faisal Falahuddin. Pada kesempatan kali ini, pendidikan adalah satu aspek penting dalam kehidupan di setiap bangsa dan negara, tak terkecuali Indonesia. Hingga hari ini dan seterusnya, pendidikan adalah salah satu aspek yang akan selalu menjadi perhatian bagi sebuah negara. Namun pada kenyataannya, semua program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah tak selamanya lancar dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah mereka tetapkan. Segala upaya mereka tersebut masih menemui banyak kendala, bahkan kebuntuan ketika mencari sebuah solusi. Berbagai isu pendidikan tersebut dapat saja muncul mulai dari aspek tenaga pengajar yang kurang berkualitas dan jumlahnya yang kurang, fasilitas yang belum merata dan kurang memadai, kesenjangan sosial yang membuat beberapa masyarakat tidak mampu merasakan nikmatnya pengenyang pendidikan, dan sebagainya. Kemudian para filosof pendidikan Islam telah membangun sebuah filosofis pendidikan Islam yang menjadi konsep dasar bagi pelaksanaan segala aspek di dalam pendidikan menurut Islam, serta pertama-tama kita akan menelah dulu arti dari kata per kata di dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama adalah filsafat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Dari keterangan tersebut, filsafat dapat dipahami sebagai cinta terhadap kebijaksanaan. Kemudian yakni pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian yang terakhir ada Islam. Islam secara bahasa memiliki arti yakni tunduk dan maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan dasar, prinsip, atau pandangan hidup tentang pendidikan yang mencakup usaha berpikir dan merenungkan tentang apa hakikat pendidikan Islam itu dan bagaimana usaha-usaha mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan ajaran atau hukum-hukum Islam. Asy-Syaibani mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah aktivitas pemikiran yang teratur, selaras, dan terpadu dalam usaha. Kemudian mengenai ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam, Muzayyin Arifin mengatakan bahwa mengkaji filsafat pendidikan Islam berarti memasuki ruang pemikiran yang mendasar, sistematis, logis, dan universal tentang pendidikan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan Islam dan ilmu-ilmu yang relevan. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah semua masalah yang ada dalam kegiatan pendidikan. Kemudian, apa hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan Islam? Filsafat dan filsafat pendidikan Islam memiliki hubungan yang sangat erat dan penting. Filsafat merupakan dasar filosofis yang membahas tentang hakikat dan esensi dari segala sesuatu. Sedangkan filsafat pendidikan Islam adalah suatu pemikiran yang menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis sebagai landasan untuk memahami tujuan pendidikan dalam Islam. Oleh karena itu, filsafat pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh filsafat, terutama filsafat Islam. Beberapa prinsip filsafat pendidikan Islam seperti konsep tauhid, keadilan dan kebahagiaan, serta kesejahteraan diambil dari filsafat Islam dan digunakan sebagai dasar untuk memahami pendidikan dalam konteks Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah suatu. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga apa yang kami bawakan pada kesempatan kali ini dapat kita amalkan dan kita praktekkan di kemudian hari. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.